Tak hanya ribuan tentara cadangan dan pilot saja yang mulai membangkang, kini ratusan intelijen Israel ikut menolak perang di jalur Gaza. Diketahui para intel pasukan pertahanan Israel IDF itu membela para pilot yang sebelumnya menekan surat yang meminta penghentian perang. Para intel itu pun membuat surat pernyataan yang kemudian diterbitkan pada Jumat 11 April 2025. Lewat surat itu, intel-intel yang berasal dari Satuan Elit 8200 tersebut menyatakan bergabung dengan para pilot yang terancam dipecat. Mereka turut menuntut pemulangan 59 sandera Israel yang masih berada di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, dalam surat para intel itu, mereka menyatakan bahwa melanjutkan perang hanya akan membahayakan nyawa sandera, IDF, dan warga sipil. Tak hanya itu, mereka bahkan menyatakan bahwa pemerintah Israel tak bertanggung jawab dan memiliki solusi untuk mengatasi krisis ini. Ratusan intel itu pun menyerukan dukungannya pada para tentara angkatan udara yang meminta penghentian perang. Ratusan intel pasukan Zionis IDF mengikuti langkah tentara angkatan udara Israel yang menyerukan penghentian perang Gaza. Mereka turut membuat surat pernyataan agar pemerintah Israel menyudahi perang yang dinilai membahayakan para sandera. Jumat 11 April 2025. Sebelumnya ribuan tentara cadangan dan pilot menyerukan hal yang sama. Buntut hal ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun memberikan responsnya. Netanyahu mengaku kesal dengan para tentara cadangan yang meminta agar perang dihentikan. Menurutnya, para tentara itu didanai oleh organisasi yang dinilainya ingin menggulingkan pemerintahan Israel saat ini. Seiring dengan itu, Netanyahu juga menilai bahwa mereka berusaha melemahkan Israel dan IDF. Sebagai informasi, sekira 1.840 akademisi Israel diketahui mendukung pernyataan para tentara cadangan yang meminta perang diakhiri. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam merilis rekaman seorang sandera Israel Amerika yang sempat ramai diperbincangkan. Ia adalah Eden Alexander, prajurit di unit infanteri elit di perbatasan Gaza. Al-Qassam membagikan video itu lewat saluran telegramnya pada Sabtu 12 April 2025. Dikutip dari Arab News, Eden Alexander terlihat duduk di sebuah ruangan kecil yang tertutup. Dalam klip berdurasi lebih dari 3 menit itu, Eden menyatakan bahwa ia ingin kembali ke rumah. Ia mengungkap keinginan agar bisa merayakan hari raya bersama keluarga. Eden juga mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu yang dianggap gagal mengamankan pembebasan para sandera. Ia bahkan tampak menggebu-gebu mengutarakan kemarahannya pada Netanyahu dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Diketahui klip itu dirilis selang beberapa jam selesai Menteri Pertahanan Israel Katz mengumumkan kendali militer di koridor Morak. לא בבית, עם החברים שלי, עם המשפחה שלי, למה אני היום פה מצלם את הסרטון השני שלי? למה? כולם שיקרו לי, עמי, ממשלת ישראל, ממשלת ארצות הברית, הצבא, כולם. Pasukan Israel IDF melakukan pemboman terhadap Rumah Sakit Baptis Al-Ahli, jalur Gaza Utara. Serangan itu dilancarkan oleh pesawat IDF pada Minggu 13 April 2025. Puluhan pasien dan pekerja medis pun berhamburan keluar dari fasilitas medis tersebut. Mirisnya, RS tersebut merupakan satu-satunya fasilitas medis yang masih berfungsi di kota Gaza dan jalur Gaza Utara. Dikutip dari Al-Mayadin, pihak berwenang Israel menyatakan bahwa mereka telah mengeluarkan perintah evakuasi sesaat sebelum bom dijatuhkan. Dilaporkan pengeboman itu menimbulkan kerusakan parah pada bangunan darurat, termasuk laboratorium dan apotek. Serangan ini terjadi di tengah pemboman berkelanjutan yang telah menarget berbagai wilayah di jalur Gaza. Di hari yang sama, pasukan Israel juga menargetkan sekolah Saad bin Muadh serta sekolah Abdullah Al-Dahyan di lingkungan Al-Tufah dan Al-Sheikh Al-Radwan. Sebelumnya, pada 17 Oktober 2023 silam, halaman rumah sakit tersebut juga dibom oleh pasukan Zionis. Kala itu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan
adanya 417 warga Palestina yang tewas dan 342 lainnya terluka. Sebuah roket meluncur dari Gaza ke Israel Selatan pada Sabtu 12 April 2025 malam, tepatnya pada malam Paskah. Adanya serangan itu pun memicu suara sirine di beberapa area terbuka dekat kota perbatasan selatan. Meski begitu, militer Israel menyatakan bahwa roket tersebut berhasil dicegat. Dikutip dari The Times of Israel, selesai peluncuran roket itu, terdapat seruan untuk mengungsi. Juru bicara IDF Avichai Atrey meminta penduduk di 6 daerah kawasan Nusairat untuk mengevakuasi diri. Dalam cuitannya di X, Atrey menyatakan bahwa ini merupakan peringatan terakhir sebelum serangan. Ia mengancam pasukan Israel akan menyerang dengan kekuatan besar, sehingga ia mendesak para warga di kawasan Nusairat untuk pindah ke selatan, tempat perlindungan di Al-Mawasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.